Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ayundini. Saya Silawarti Vina Maulia. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang matriks BCG, matriks QSPM, matriks Grand Strategy, dan matriks internal eksternal. Simak penjelasan kami ya. Nah, di sini ada tahapan analisis strategi. Pada tahapan analisis strategi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, tahap input. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor eksternal, lingkungan internal, dan profil kompetitif dalam perumusan strategi bersaing. Yang kedua, ada tahap pencocokan. Tahap ini mencakup pembuatan strategi alternatif dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan berbagai faktor internal yang penting. Dan yang ketiga, tahap keputusan. Menggunakan satu teknik analisis matriks perencanaan strategi kuantitatif atau QSPM, tahap ini menggunakan informasi input dari tahap pertama untuk menilai strategi alternatif yang ditemukan dalam tahap kedua. Selanjutnya, analisis strategi BCG. Analisis BCG terdiri dari 4 kuadran yang digunakan untuk menggambarkan posisi suatu unit bisnis strategi dari 2 sudut pandang, yaitu pertumbuhan pasar dan pangsa pasar. Keempat kuadran ini adalah yang pertama, DOC. Ini ditempat dengan tingkat pertumbuhan dan pangsa pasar yang rendah. Unit bisnis strategi seringkali likuidasi, divestasi, atau bahkan penciutan usaha. Analisis strategi BCG yang kedua ada question mark atau tanda tanya, berada di posisi pangsa pasar yang relatif rendah, di mana strategi yang dipilih, apakah itu strategi bisnis yang baru yang akan dicoba, atau strategi bisnis yang dikembangkan menjadi bintang. 3. Star atau bintang, berada di posisi pangsa pasar yang relatif tinggi dan tingkat pertumbuhan industri yang tinggi. Keempat ada cash cow atau sapi perah, adalah sektor yang berkembang lambat meskipun memiliki pangsa pasar yang besar. Selanjutnya yaitu matriks Boston Consulting Group menggunakan 2 perspektif. Perspektif pertama yaitu tingkat pertumbuhan pasar atau market growth rate. Ini mengacu pada tingkat pertumbuhan pasar, tempat produk atau unit bisnis beroperasi. Pertumbuhan pasar di atas 10% per tahun dianggap sebagai pertumbuhan yang signifikan yang menunjukkan daya tarik pasar. Perspektif yang kedua, pangsa pasar relatif. Ini mengukur sejauh mana produk atau unit bisnis memiliki pangsa pasar yang signifikan dalam industri atau segmen yang berhubungan. Pangsa pasar relatif biasanya diukur sebagai persentase dari pangsa pasar total perusahaan atau unit bisnis dibandingkan dengan pangsa pasar pesaing terdekatnya. Pangsa pasar relatif sama dengan penjualan unit bisnis strategis per penjualan pesaing utama. Oke, selanjutnya analisis strategi internal dan eksternal menurut para ahli, yaitu pertama, menurut Umar 2019 dan Rusdiansyah 2016, dalam analisis strategi internal dan eksternal, matriks IE terdiri dari 2 kelompok, skor total matriks IFE pada sumbu X dan skor total matriks EFE pada sumbu Y. Pada sumbu X, skor bobot IFE 1,0 min 1,99 menunjukkan posisi internal yang lemah. Skor 2,0 min 2,99 menunjukkan posisi internal yang sedang, dan skor 3,0 min 4,0 menunjukkan posisi internal yang sangat baik. Nah, selanjutnya analisis grand strategi. Apa sih analisis grand strategi itu? Analisis grand strategi melibatkan penguraian dan pemahaman mendalam tentang rencana strategis jangka panjang suatu negara atau organisasi dalam menghadapi tantangan geopolitik dan mencapai tujuan-tujuan utama. Proses analisis ini membantu untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terlibat dalam pelaksanaan strategi besar tersebut. Selanjutnya ada analisis strategi QSPM. Ada beberapa metode penggunaan matriks QSPM. Yang pertama, membuat daftar peluang dan ancaman, kekuatan dan kelemahan di kolom kiri QSPM berdasarkan informasi langsung dari matriks
EFE, dan IFE. Yang kedua, beri bobot pada setiap faktor eksternal dan internal kunci sesuai dengan matriks EFE dan IFE. Yang ketiga, memeriksa matriks pencocokan pada tahap kedua dan mengidentifikasi berbagai strategi alternatif yang harus dipertimbangkan. Yang keempat, menentukan nilai AS atau Attractiveness Score dengan memeriksa faktor ekspektasi. Nilai daya tarik yang paling rendah adalah 1, yang berarti tidak menarik. 2 yang berarti sedikit menarik, 3 yang berarti cukup menarik, dan 4 yang berarti sangat menarik. Nilai Total Attractiveness Score atau TAS dihitung dengan perkalian bobot dengan nilai daya tarik setiap baris. Semakin tinggi TAS, semakin banyak strategi alternatif yang menarik. Yang keenam, hitung nilai Subtotal Attractiveness Score atau STAS dengan menggabungkan semua nilai daya tarik dalam setiap kolom strategi QSPM. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan bahwa strategi tersebut lebih menarik dengan mempertimbangkan semua. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Secara keseluruhan, keempat matriks ini saling melengkapi dalam proses formulasi strategi. Matriks BCG, EA, dan Grand Strategi membantu dalam mengidentifikasi posisi perusahaan dan menghasilkan alternatif strategi yang relevan. Sementara QSPM berperan sebagai alat penentu keputusan akhir untuk memilih strategi terbaik berdasarkan analisis yang terintegrasi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada yang kurang dipahami, kalian bisa tulis komen di bawah ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.